Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada ngantuk ini. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi min ni'mah. Alhamdulillah الذي جعلنا وإياكم من أمة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang pertama-tama kami hormati dan kami harapkan doanya para habaib yang hadir di sini, para guru-guru kami, para orang tua kami, khususan sahibul hadzal majlis Al-Habib Aqil bin Umar bin Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir di antara kita dari para jajaran aparat dan Bapak Bupati, Bapak Camat dan segenap perangkat desa, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu berada dalam rindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin wal hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di sini selalu istiqamah, selalu berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fi khairin wa lutfin wa afiyah insyaallah. Amin. Ayyuhal hadirin wal hadirat, wajib bagi kita bahkan setiap saat, bahkan setiap waktu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengucapkan beribu-ribu kali nikmat, beribu-ribu kali ucapan alhamdulillah, 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 yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita, telah memberikan kita salah satu nikmat yang sangat besar yang mungkin kita sadari dan mungkin kita tidak sadari. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang mana wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengucapkan alhamdulillah beribu-ribu kali, yakni nikmat dijadikannya kita akan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demi Allah, ini nikmat yang sangat besar. Kita dilahirkan, kita dijadikan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya potong sedikit. Saya minta maaf, tolong yang merokok berhenti rokoknya. Tolong hormatin acara Maulid ini. Yang masih merokok, tolong dimatikan rokoknya. Dan yang masih ngobrol, tolong berikan kesempatan kita untuk yang hadir benar-benar di sini untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pandangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui pintunya yang paling mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong hormati ini.
Kalau kita masih ingin mengharapkan keselamatan, kita ingin mengharapkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tolong yang masih merokok dimatiin rokoknya. Yang masih ngobrol satu sama lain, tolong berhenti sejenak. Hormatilah acara maulid ini. Wah, kata kita kembali lagi. Alhamdulillah, itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin wal hadirat, kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk bersyukur setiap hari, setiap saat, mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi min ni'mah. Karena tidak ada satu umat pun, tidak ada satu golongan pun, tidak ada satu zaman pun yang lebih mulia, lebih afdal, lebih Allah banggakan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, dan di antara kita juga banyak para habaib, para ulama, dan alhamdulillah Allah berikan hidayah kita kumpul di sini bareng, duduk di sini bareng, mengkaji, membaca sirah an-nabawiyah tentang perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah, tidak ada satupun perjalanan hidup makhluk yang Allah ciptakan dari Adam, dari Nabi Allah Adam sampai akhir zaman lagi, yang lebih afdal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih afdal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada sirah perjalanan hidup yang lebih afdal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tala'atul masyarik wal magharib. Aku telah melihat, mengintip bagian barat dunia dan bagian timur dunia. Aku telah melihat semuanya. Wallah ma ahsan khalqillah minka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih afdal daripada ciptaannya Allah, daripadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkumpulan yang mana menyampaikan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang mana bakal menjadikan kita dalil akan mengikutinya kita kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan siratal mustaqim, yang mana setiap hari, setiap 5 waktu kita salat baca apa? Di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, ihdinas siratal mustaqim. Ini disebutkan di kitab Asy-Syifa lil Imam Al-Qadhi Iyad radhiyallahu taala anhu. Ihdinas siratal mustaqim, yakni ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Para ahli tafsir mengatakan siratal mustaqim huwa siratul Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita di sini bareng-bareng membaca ayat Al-Qur'an, membaca qasidah, membaca sirah perjalanan hidup Maulid An-Nabawiyah. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sangka-sangka. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, wajib kita apresiasikan dalam hidup kita. Wajib kita lakukan, amalkan apa yang ada di dalam sirahnya Rasulullah SAW, daripada akhlak-akhlaknya Rasulullah, daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Karena al-idba' huwa dalilul mahabbah. Kama qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad,
kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat Al-Qur'an, di surat Al-Qur'an disebutkan katakanlah. Rasulullah SAW diajari sama Allah suruh ngomong, kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian, yakni umatnya Rasulullah SAW, tuhibbunallah, mencintai Allah. Dan mencintai Allah ini hukumnya wajib, karena Allah setiap saat, setiap detik memberikan kita rahmat, memberikan kita nikmatnya, yang mana kalau dihitung tidak ada batasan daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Apa itu? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua ini cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah syariatnya Rasulullah, ikutilah sunnah-sunnahnya Rasulullah, ikutilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditempuh para aslafun salih, yang telah ditempuh para ulama-ulama kita yang terdahulu, yang disebutkan di manaqib-manaqibnya, disebutkan di dalam kitab-kitabnya. Masya Allah, banyak daripada kalangan ulama yang ada di daerah sini, mereka mengkaji di masjid, di masjid-masjid yang ada di sini. Mereka menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Ramaikanlah, jadikanlah itu syiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di antara kita. Jadikanlah majalisul dzikir, majalisul ta'lim, majalisul ilm itu syiar terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan labud dan wajib juga bagi para aparat dan para pemerintahan yang ada di sini, Bapak Bupati dan Camat, untuk mendukung dengan sepenuh hati, untuk mendukung dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ini akan menjadikan dalil bagi antum semua di hadapan Allah nanti telah menghidupkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dengar tadi di tempat ini insya Allah akan dibangunkan pondok pesantren, akan dibangunkan tempat berkumpulnya para talibul ilm, para penuntut ilmu, kumpulnya orang-orang yang menuntut ilmu. Itu adalah salah satu daripada tempat yang dapat menangkal bala yang akan turun, tempat yang dapat meredam daripada segala musibah yang akan datang di daerah tersebut. Maka dukunglah, maka hidupkanlah, maka berbondong-bondonglah untuk menghidupkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu amalan yang mana nggak akan berhenti pahalanya apabila kita ikut mendukung, apabila kita ikut andil dalam menghidupkan pondok pesantren seperti ini. Kembali lagi ke kitab Maulid. Barusan kita baca kitab Simtud Durar yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama, seorang waliullah, seorang alim allamah, seorang yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca manaqibnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tidak habis-habis. Banyak manaqibnya, banyak ceritanya, banyak akhlak dan suri tauladannya yang mana beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan daripada beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, yakni beliau ini selalu memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan bahwa di alam kuburnya beliau ini masih bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membaca karangan beliau. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau di belakang panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang naungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin wal hadirat, ketahuilah bahwa perkumpulan kita ini tidak lain adalah merayakan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan merayakan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini salah satu daripada ungkapan kita akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ungkapan rasa syukur kita akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Disebutkan lagi di kitab Syifa. Ini Masya Allah, ini kitab Syifa Al-Imam Al-Ghazali. Lihat, kalau kita ingin mengaji, ya di sini ada ustadz, ada habaib, ada ulama, minta buka kitab tentang kitab Syifa. Itu Masya Allah,
tentang Rasulullah, tentang akhlaknya, tentang kadar kemuliaan Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang sangat banyak ayat di dalam Al-Quran menyebutkan akan keutamaan, keagungannya Rasulullah SAW. Salah satunya akan kelahirannya Rasulullah SAW disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini nyambungnya kemana ini? Padahal ayat ini tidak ada sangkut pautnya akan kelahirannya Rasulullah. Tapi para ahlul mufassir, ahli tafsir, di antara Imam Abdullah bin Abbas, ini beliau mentafsirkan ayat ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung banyaknya nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak bakal mampu, tidak bakal cukup, tidak bakal muat akan banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, wa min a'zam ni'amihi ta'ala miladihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk daripada nikmat Allah yang besar yang mana kita nggak mampu untuk menghitungnya adalah apa? Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya Rasulullah di muka bumi ini. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ay rahmah bagi alam semesta yang ada di muka bumi ini semuanya, baik muslim maupun kafir maupun jin maupun malaikat, rahmatan lahum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita termasuk salah satu daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal hadirin. Dan kemudian perkumpulan kita di sini dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana fadilahnya salawat ini kalau kita mau bukukan kata banyak. Keutamaan salawat ini, ya Allah, kalau kita mau bahas mungkin sampai subuh ini ceramahnya. Tapi pakilnya udah ngantuk. Ya. Kalau kita mau bahas tentang keutamaan salawatnya, yakni salawat kepada Rasulullah SAW, mungkin sampai subuh ya akhwan. Disebutkan oleh Imam An-Nabhani di salah satu syair yang disepakati oleh para ulama semuanya dari kalangan madzhab, adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Langgengkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, faqabuluha, diterimanya itu salawat hatman. Hatman yakni wajib, pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala bi ghairi taruddudi, tanpa keraguan lagi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Adapun amalan-amalan kita ini, salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, amalan-amalan soleh kita, bainal qabuli wa raddiha, antara diterima atau enggak. Ya apa ya? Betul apa betul? Illa salata ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti diterima itu amalan. Makanya banyak-banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang satu sahabat, disebutkan di dalam riwayat, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini selalu memperbanyak salawat kepadamu. Aku jadikan sepertiga hariku, aku jadikan seperempat hariku untuk bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah, in syi'ta faziyadah, atau in syi'ta fazid. Kalau kamu mampu tambah, datang lagi besoknya, ya Rasulullah, aku jadikan sepertiga hariku untuk bersalawat kepadamu.
Kata Rasulullah dijawab lagi, in syi'ta fasyid. Kalau kamu mampu tambah lagi. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah, aku jadikan setengah daripada hariku untuk aku habiskan untuk sholawat kepadamu wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? In syi'ta fasyid. Kalau bisa tambah lebih afdol. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah, aku jadikan sulusain. Aku jadikan 2/3 daripada hariku untuk bersalawat kepadamu. Dijawab lagi sama Rasul, in syi'ta fazid. Kalau kamu mampu tambah lagi. Sampai di akhirnya, ya Rasulullah, aku jadikan semua hariku dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi untuk bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah SAW, apa? Kuntu ma'i fil jannah. Kelak kamu akan bersamaku nanti di surga. Yakni orang yang berperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW kelak akan bareng dekat sama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Disebutkan lagi di kitab Syarah Ratibul Haddad, juga disebutkan lagi di kitab Nasaid Diniyah atau di kitab Risalatul Muawanah. Itu diriwayatkan dari Imam Al-Mawardi, As-Sukandari, Ibn Athaillah As-Sukandari, Ibn Athaillah As-Sukandari, penyusun Al-Hikam, kitab Al-Hikam. Ya, itu mengatakan apa? Yan bagi, selayaknya bagi kita ini ngomong 100 tahun, 200 tahun, mungkin 300 tahun yang lalu, mungkin 400 tahun yang lalu ini. Beliau ngomong gini, selayaknya bagi kita yang hidup di zaman sekarang, ini zaman sekarangnya 400 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita ini sudah nggak bisa ngikuti amalan-amalan para salafun soleh, yang mana mereka semalam suntuk dari ba'dal isya sampai subuh ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang sholat sampai 1000 rakaat, ada yang membaca Qul huwallahu ahad sampai 10.000 kali, ada yang menghatamkan beberapa kali Al-Quran, Masya Allah. Lah kita tidur, nyantai di rumah nonton TV, iya, mainan HP, kumpul-kumpul, nyetel musik. Selayaknya bagi kita yang seperti ini nih hidupnya nih, yang mereka selalu menjaga sholat berjamaah. Orang-orang zaman dahulu subuhnya berjamaah dari isya sampai subuh. Kan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menjaga wudhunya dari waktu isya sampai subuh. Jadi wudhunya di waktu isya itu masih belum batal sampai subuh. Itu selama berapa? Bukan 40 hari, 40 tahun. 40 tahun jaga wudhu dari isya sampai subuh. Berarti tidak tidur, tidak nyentuh istrinya, tidak kemana-mana, cuman ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita sulit mengamalkan seperti itu, berat, mantap. Selayaknya kita yang sudah nggak bisa ngecer amalan-amalan para salafun saleh untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha alaikam asyra. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, ini hadisnya sahih, mutawatir, terkenal hadisnya. Ya, yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Satu salawat dibayar, diganti, diimbali, dikasih imbalan 10 salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Kurang apa ini mulianya salawat? Kemudian kata Imam Athaillah, ketahuilah bahwa jangan 10, satu saja salawatnya Allah.
Nggak usah 10. Satu saja salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersalawat kepada kita. Karena kita bersalawat kepada Rasulullah. Satu saja, nggak usah 10. 1/10 berarti. Ini kalau ditimbang di mizan nanti, di timbangan akhirat nanti, ditimbang dibandingkan sama seluruh amalan kebaikan kita dari kita lahir jebrol sampai kita mati. Ini tidak ada apa-apanya amalan kita sama salawatnya satu saja dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi 10. Itu kalau satu salawat. Makanya ini yang sibuk-sibuk di pasar, yang sibuk di kantor, yang sibuk di jalan, yang sibuk di mana. Tidak ada halangan buat memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Wallahi tidak ada halangan. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Akan dimudahkan semua urusannya. Akan nanti di akhirat juga memberikan dampak positif kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada semua yang bersangkutan dengan kita. Makanya ini salawat kepada Rasulullah SAW dahsyat. Khususnya kita yang hidup di zaman sekarang ini, zaman ancur-ancuran, ya, zaman yang sudah kacau, sudah nggak ada yang bisa kita banggakan lagi dari amalan-amalan kita. Wow, bisa ini, bisa itu. Nggak bisa kita banggakan. Bisa apa kita? Cuman kita punya satu modal. Ini senjata pamungkas kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biar nggak ngantuk, digosidahin dulu ini. Oh, yang gosidah juga sudah ngantuk. Ya, halas. Ya. Untuk apa? Untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah ya ikhwani, kita di sini berkumpul bersama para habaib, bersama para dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam satu syair, hum amanul ard fadzakiri ahlu baitil Rasulillah. Mereka ini adalah pengamannya muka bumi ini, maka ingatlah, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan tentang keutamaan ahlu baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang keutamaan cucu-cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di Al-Quran banyak-banyak. Salah satunya yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui, karena ini banyak sekarang orang-orang yang hasud, orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari Rasulullah, memecah belah antara kita dan para habaib, antara kiai dan para habaib, antara pemerintah dan para habaib. Waliyadzubillah min dzalik. Itu salah satu cara mereka untuk menjauhkan kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena mereka dzurriyyahnya Rasulullah, kita mau sampai ke Rasulullah lewat siapa? Coba lewat siapa? Sealim-alimnya kiai, sealim-alimnya profesor, sealim-alimnya ulama. Kalau mereka tidak ada ittisal dengan dzurriyyahnya Rasulullah, wallah ma hasal. Demi Allah tidak bakal sampai, tidak bakal dapat itu maqam yang dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah lihat berapa banyak para ulama, mereka yang alim bukan dari kalangan ahlul bait. Karena apa? Karena mereka selalu tidak, selalu mengikuti, selalu menghormati, selalu memuliakan, mencintai daripada keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran, apa katanya? Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku sekali-kali tidak minta kepada kalian ini imbalan atas dakwahku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yukhrijuna minadh dhulumati ilan nur. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan masa jahiliyah. Kemana? Ke masa bercahaya, yakni masanya Islam, masanya para sahabat dan tabi'in semuanya sampai ke kita. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah wahai Muhammad, aku sekali-kali tidak minta imbalan kepadamu. Kepada kalian wahai umatnya Rasulullah. Rasulullah tidak minta imbalan. Ini kalau disuruh minta imbalan setiap hari suruh bayar repot. Iya kan? Atas dakwahnya Rasulullah. Repot. Lah,
Rasulullah tidak pernah minta itu. Rasulullah tidak pernah mengharapkan imbalan dari kita semuanya. Apa katanya? Diajarkan sama Rasulullah, sama Allah Subhanahu wa taala, illal mawaddata fil qurba, kecuali rasa kasih sayang kalian kepada dawil qurba. Siapa itu dawil qurba? Hum ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Abu Bakar bin Syihab di dalam satu qasidahnya beliau mengatakan, Dhalla katanya, mayyartaji syafa'atu taha ba'da an kana mudhiyan aulada. Sesat. Ini orang tersesat. Man yartaji syafa'atu taha, orang yang berharap-harap syafaatnya Rasulullah, yakni Taha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini orang sesat, orang berharap syafaat ya Rasulullah, isfa' lana ba'da an kana mudhiyan aulada. Akan tetapi dia selalu menyakiti, selalu membenci, selalu menjauhkan daripada auladah, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesat ini. Dan masih banyak lagi para ulama yang memperingatkan kita akan bahaya menjauh daripada para ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam perkumpulan ini, di dalam majelis maulid ini, di daerah sini juga alhamdulillah banyak para habaib, banyak para dzurriyyahnya Rasulullah. Tamassaku, pegang mereka, ikuti jalan datuk-datuknya melalui mereka, cintai mereka, hormati mereka. Insyaallah kita bakal husnul khatimah kelak, amin. Ini pasti. Ini pasti. Dan insya Allah nanti di akhirat Rasulullah SAW gak akan lupa sama kita. Dan insya Allah kita bakal berada di panji, di belakang naungannya Rasulullah, belakang panjinya Rasulullah SAW. Disebutkan lagi sama Habib Abu Bakar bin Syihab, wal muhibbuna khalfahum fi amanin hina qaulal jahim hal min ziyadah. Dan para muhibbun, para orang-orang yang pecinta ahlul bait, pecinta dzurriyyahnya Rasulullah, khalfahum, kelak bakal berada di belakang panji kalian, berada di belakang bendera kalian fi amanin, dalam keadaan aman, tentram. Kapan ini? Hina qaulal jahim hal min ziyadah. Di mana di hari itu di padang mahsyar nanti neraka jahanam teriak hal min ziyadah. Apakah ada tambahan ya Rabb? Masukkan sini. Ini orang yang dengar teriakan yang neraka jahanam, dengar saja sudah pingsan mati, nggak kuat. Wal muhibbuna fi amanin. Dan para pecinta ahlul bait, pecintanya Rasulullah, pecinta para ulama, pecinta para dzurriyyahnya Rasulullah fi amanin, dalam keadaan aman, di bawah khalfahum, di bawah naungannya Rasulullah, di bawah panjinya para imam, para a'immah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat apa? Kita mati membawa cinta kepada mereka. Kita mati berada di dalam thariqahnya mereka. Kita mati selalu dalam akidahnya mereka, syariatnya mereka. Karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan. Karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan. Dengar pesannya Rasulullah. Ini hadis banyak yang melintir. Orang-orang yang tidak suka sama ahlul bait dipelintir ini hadisnya sedikit. Padahal hadisnya yang sahih yang ini. Di dalam hadis disebutkan taraktu fikum tsaqalain la in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat, yakni benar-benar berat dalam memikulnya. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, dengan dua perkara ini, lan tadhillu abada, kalian tidak bakal tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, yakni Al-Quran. Pegang, bacalah Al-Quran, hidupkan rumah-rumah kita dengan qiraatul Quran, hidupkan majelis-majelis kita dengan qiraatul Quran, ajari anak-anak kita membaca Al-Quran, jangan jauhkan mereka dari Al-Quran, karena ini akan memberikan syafaat kepada kita, kepada keturunan kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita juga. Itu pertama. Kemudian apa? Yang terkenal,
wa hadis ya. Kitab Allah wa sunnati. Iya kan? Itu malah hadisnya dhaif wa sunnati. Yang sahih apa? Wa itrati ahli baiti. Wa itrati ahli baiti. Dan para keturunanku dari keluargaku. Allah fi ahli baiti, kata Rasulullah. Dilanjutkan dalam hadisnya itu, Allah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian kepada ahlul baitku, hati-hati, jaga mereka, ikuti mereka. Itu pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini selalu berada di jalan datuk-datuknya. Mereka selalu berada di dalam thariqah ayah-ayah mereka sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ajarannya, ambil ilmu dari mereka, ambil keberkahan dari mereka. Jangan cuman modal foto-foto tok. Nek sekarang ini sampai di Indonesia ulama-ulama luar ini kaget. Kenapa? Wong datang ke Indonesia bukan minta ijazah, bukan minta doa sekarang. Ya Habib, ya Syekh, selfie, foto. Iya. Sampai ada yang datang kemarin ngomong ini orang Indonesia paling suka sama foto. Di mana-mana foto, di mana-mana minta foto. Jangan cuma minta foto, minta doa, minta keberkahan dari mereka, minta ilmu dari mereka, minta ijazah dari mereka. Supaya apa? Supaya itu ada ikatan kita kepada mereka. Jangankan kita ini kumpul bareng aja sudah top. Duduk bareng gini sudah alhamdulillah, sudah hebat. Karena apa? Karena an-nadhar itu, pandangan itu ada tingkatannya, ada silsilahnya, ada sanatnya. Kita pernah memandang orang soleh. Orang soleh pernah memandang gurunya, orang soleh. Orang soleh lagi sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada silsilahnya. Makanya pandang mereka, pandang para ulama, pandang para habaib, pandang para dzurriyyahnya Rasulullah dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan penghormatan. Jangan seperti orang-orang kafir Quraisy yang memandang Rasulullah ketika itu dengan pandangan basyariyah, pandangan sifat manusiawinya. Tidak memandang bahwa itu Rasulullah, tidak memandang bahwa itu adalah kekasih Allah, bahwa itu sebaik-baiknya ciptaannya Allah. Maka mereka akhirnya tersesat, bahkan daripada kalangan keluarganya sendiri yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tab. Seandainya mereka memandang dengan pandangan rahmat, dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta kepada Rasulullah SAW, kelak mereka akan selamat sa-anak-anak ini kabeh. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidahnya disebutkan, beliau mengatakan apa? Bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim daim walazam finahum. Beruntung, sungguh beruntung orang yang melihat mereka, orang-orang soleh, atau orang yang melihat orang yang pernah melihat orang-orang soleh. Au ta'allaq bihim, atau selalu ngikat hubungan dengan mereka. Walazam finahum, dan selalu berada di dalam halaman mereka, yakni syariatnya mereka, akidahnya mereka, thariqahnya mereka. Beruntung kita berada di jalannya. Beruntung kita berada di dalamnya. Insya Allah ini yang bakal menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, bahwa perkumpulan seperti ini labud, wajib bagi kita untuk pulang membawa oleh-oleh. Salah satu daripada amalan-amalan yang perlu kita lazimkan, perlu kita bawa pulang daripada istiqomah, tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Dan di antara sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ringan, yang sangat mudah, tapi orang banyak berat ngamalkannya, yakni apa? Istiqmalus siwak, menggunakan siwak. Ini siwak, ya. Ini siwak kelihatannya sepele, kelihatannya kecil nih, kayu kayak gini nih. Ya, ini bisa menyebabkan orang mati husnul khatimah.
Ini bisa menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling dicintai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat sahih disebutkan ketika sakaratul maut, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, sudah keluar keringat di dahi beliau sallallahu alaihi wasallam. Masuklah di dalam kamarnya Rasulullah Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan membawa siwak. Apa yang Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah memandangi terus, dilihatin terus itu siwak. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah yang ketika itu berada di situ, paham yang Rasulullah ngeliati terus berarti pingin. Diambil itu siwak, kemudian dimamah, dipelankan, dialuskan, kemudian dipakaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, terakhir yang terkumpul, terakhir yang diamalkan sama Rasulullah ini siwak. Maka dari itu, jadikanlah ini bukti akan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunakanlah siwak setiap kita mau salat. Disebutkan di dalam hadis sahih juga, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan, aku akan wajibkan menggunakan siwak setiap mau sholat. Wa fil riwayah fil wudu, setiap mau wudu. Ini derajatnya wis hampir wajib. Sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak pakai siwak, apalagi orang yang talib ilm, orang yang sering datang ke majelis-majelis, tidak pakai siwak, waduh. Ini pandangannya kurang. Orang memandangnya kurang. Para ulama, para orang-orang soleh mandang mereka, man yastamilu siwak. Ayo angkat tangannya. Siapa yang pakai siwak? Oh, sampai digitukan. Supaya apa? Supaya membuktikan bahwa kita ini benar-benar menggunakan siwak dengan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sekarang ajari anak-anak kita, ajari diri kita sendiri untuk menggunakan siwak. Karena ini sunnah daripada sunnahnya Rasulullah. Disebutkan para ulama ada 70 lebih keutamaan menggunakan siwak. Kemana kita tentang siwak? Disebutkan lagi, rakaatani bisiwak khairum min sab'ina raka'ah bila siwak. 2 rakaat kalian salat dengan menggunakan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Marilah hidupkan sunnahnya Rasulullah di zaman seperti ini. Walaupun sedikit, walaupun satu amalan, 2 amalan, sebagai tanda, sebagai bukti akan kita mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan majalisul ilm, buka tentang kitab-kitab fikih, buka kitab-kitab hadis, buka kitab-kitab sirah an-nabawiyah, supaya apa? Supaya kita ini selalu berada di jalannya Rasulullah, mengenal sunnahnya Rasulullah, mengenal syariatnya Rasulullah. Kemana kita tentang ilmu fikih, kemana kita tentang ilmu hadis, kemana kita tentang ilmu sirah. Kita lupa semuanya. Anak-anak kita sibuk akan permainan, anak-anak kita sibuk akan dunia, orang tuanya sibuk akan dunia. Maka selayaknya kita yang hadir di sini semuanya untuk selalu menghidupkan majalisul dzikir, majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Insya Allah di daerah sini saya yakin pasti ada pengajian-pengajian umum tentang ilmu, tentang fikih, tentang hukum yang menjelaskan tentang sah atau tidaknya sholat kita, sah atau tidaknya puasa kita, sah atau tidaknya zakat kita. Berapa banyak orang kaya raya yang tidak mengerti hukum zakat. Dan ini zakat selalu disebutkan di dalam Al-Quran setelah sholat, baik dalam fi'il mudhari ataupun fi'il madhi. Disebutkan di Al-Quran, alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Pasti zakat. Wa aqamus shalah wa ita'uz zakah. Pasti setelah sholat zakat. Mana dari kita yang ngerti tentang zakat? Gimana cara pembagiannya? Gimana cara mengetahui amwal, harta-harta yang wajib diberikan zakat? Gimana cara ngitungnya? Kita lupa semua akan itu. Sedangkan itu wajib
Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, diperangi seperti memerangi orang-orang musyrikin. Yakni akan asyadnya, pentingnya itu tentang zakat. Sampai disebutkan sama ulama, seandainya umat Islam semua ini menunaikan zakat, tidak ada umat Islam kelaparan, tidak ada umat Islam miskin, bakal makmur semuanya. Wah, kemana kita tentang itu? Kemana kita tentang kitab-kitab orang-orang saleh? Kemana kita tentang kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang salat kita? Kita sudah lalai ya ikhwani. Kita sudah lupa akan itu semuanya. Hadirnya kita di majelis ini tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya hal itu. Itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Itu akan menjadi beban kita nanti di akhirat. Kemana kita tentang ilmu-ilmu fikih, kemana kita tentang ilmu-ilmu tauhid, kemana kita tentang ilmu-ilmu hadis, yang mana itu semua bisa menyelamatkan kita nanti. Hidupkanlah syariatnya Rasulullah. Hidupkanlah sunnah-sunnahnya Rasulullah. Walaupun sedikit, seminggu sekali. Duduk 1 jam, membahas tentang ini halal, ini haram, ini sah, ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Duduklah, ambil, kesiyanilah diri kita sendiri. Bukan kesiyani orang lain, kesiyani diri kita sendiri. Kita ini miskin. Kalau kita maulid, ini pemahaman buat antum semuanya yang hadir di sini. Ini ya, kalau kita maulid di sini nih, ya, kita semua tujuannya apa? Mengharapkan cinta kita, mengharapkan kerinduan kita kepada Rasulullah. Betul? Betul kan? Kita pingin cinta kepada Rasulullah, benar-benar cinta. Iya apa ya? Berarti kita pingin mencintai Rasulullah. Iya apa ya? Betul? Ada satu amalan yang mana kita tidak usah cinta, kita dicintai sama Rasulullah. Sekarang kalau kita suruh milih, enak dicintai apa mencintai? Hah? Enak dicintai apa mencintai? Enak dicintai. Kalau kita dicintai sama Rasulullah, santai, kita aman. Rasulullah cinta sama kita. Dengan apa itu? Biar Rasulullah cinta kepada kita, menghidupkan syariatnya Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, menghidupkan ilmu-ilmunya para ulama yang mana mereka bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara supaya kita dicintai kepada Rasulullah. Kalau orang mencintai, belum tentu Rasulullahnya cinta sama kita. Mungkin dari amalan kita, mungkin dari ibadah kita, mungkin dari niat kotor kita. Iya apa ya? Betul ya? Itu cara pemahamannya. Bagi kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah, hidupkanlah syariatnya. Hidupkanlah ilmu-ilmu fikih tentang salat. Dan Allah fi salah, Allah fi salah. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Jangan sampai ada yang ninggal salat. Salat 5 waktu ini penting. Salat 5 waktu ini imaduddin, tiangnya agama. Siapa yang merobohkan, siapa yang meninggalkan man tarakaha faqad tarakaddin, siapa yang meninggalkan 5 waktu, salat 5 waktu, maka dia telah meninggalkan agamanya Allah. Di Al-Quran di surat Toha ini serem loh. Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini serem. Di dunia dan di akhiratnya. Disebutkan di surat Toha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. Dan siapa orang yang berpaling daripada mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni mengingat Allah dengan apa? Salat. Salat itu mengingat. Waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu, maka akan ada padanya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Mau apa-apa sulit, usahanya enggak makmur, usahanya enggak jalan, urusannya kacau balau. Itu orang yang a'rada an dzikri, tidak mau mengingat Allah. Di antaranya yang paling penting mengingat Allah, yakni salat 5 waktu.
Hidupkanlah sholat 5 waktu. Jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang masih berani meninggalkan sholat 5 waktu. Wallahi, demi Allah, ini bisa mencegah kita dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, la tamlikuna syafa'ata illa liman ahida indar rahmani ahda. Sekali-kali wahai Muhammad, engkau tidak dapat memberikan syafaat kecuali orang-orang yang telah memiliki ahida indar rahman, satu perjanjian dari Allah, memegang satu perjanjian dari Allah. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan al-ahad bainana wa bainallah, perjanjian antara kita dan Allah jangan sampai dilepas, yakni as-shalah, salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu kita kalau kita mau selamat dunia akhirat. Ajari anak-anak kita, ajari keluarga kita, ajari wanita-wanita kita. Jangan sampai ada yang berani meninggalkan salat 5 waktu sengaja. Itu baru di dunianya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak nanti di hari kiamat kami akan giring mereka, orang-orang yang meninggalkan salat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta, waliyadzubillah min dzalik. Sampai-sampai mereka pada teriak, ya Rabb lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau ini menggiring kami dalam keadaan buta, selagi dulu kita di dunia masih dalam keadaan hidup, matanya bisa melihat. Dijawab sama Allah, engkau telah melupakan akan mengingatku di dunia. Engkau telah lalai akan mengingatku ketika di dunia, maka sekarang engkau akan aku giring di padang mahsyar dalam keadaan buta. Waliyadzubillah min dzalik. Nas'alullah salamah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita semua yang hadir di sini, diberikan kesehatan semua yang hadir di sini, para habaib kita, guru-guru kita, orang tua kita, semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya, jadikan selalu min ahlil istiqamah fil khair, orang yang selalu berada di jalan istiqamah, jalan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.